Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia dan yang non muslim juga ya teman-teman aku yang kuhormati dan kubanggakan. Happy weekend. Jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan lillah ya. Di sini ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati dunia ini ya. Coba saudara-saudara kita di tempat-tempat lain sudah Allah ambil dengan cara mereka masing-masing ya. Ada yang dengan gempa, bencana-bencana alam. Di sini tuh aku akan menyampaikan berbagai banyak hal. Di sini aku tipe orang yang senang berorganisasi waktu sekolah. Berarti organisasi kecil-kecilan dong ya. Dan di sini aku selalu dipercayakan sebagai pengurus. Jadi wakil ketua, jadi ketua gudeg. Nah, di sini dalam keadaan seperti ini akhir zaman ini, keadaan sudah di luar kendali manusia, sudah di luar batas kemanusiaan. Di sini tuh ada yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, sehingga sulit sekali untuk kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan ini. Di sini tuh kita dituntun untuk banyak doa, amal baik, dan sabar serta tawakal. Bagi orang-orang yang tidak bersalah tapi dipersalahkan, banyak orang-orang yang dikambing hitamkan. Di sini tuh sebagai pengamat ya, aku tuh selalu mengamati keadaan, bukan hanya mengaji, tetapi mampukah Anda mengaji lingkungan? Jangan hanya mengaji Quran. Makanya kan Allah tuh di sini bilang umroh apa umroh kamu? Yang benar umroh kamu, yang benar salat kamu, yang benar ibadah kamu, bohong. Intinya seperti itu. Sekarang tuh Allah tuh sedang berkata seperti itu. Karena apa? Sia-sia sudah salat kita, umroh kita, haji kita, tapi kita itu, lidah kita masih memutarbalikkan orang-orang yang tidak bersalah dibikin salah gitu. Intinya sulit akhir zaman ini. Sehingga guru-guru besar dari 2018 ini memperingatkan aku lewat mimpi. Para ustadz, para ulama ya, bukan ustadz kecil-kecilan lagi, tapi Kiai Haji Jainur MZ, Ustadz Jepri Al-Bukhari, terus yang datang tuh siapa lagi? Ada Ruh Nabi Muhammad juga. Jadi di sini tuh mereka mengatakan ke aku bahwa pertebal keimanan, ketakwaan, keep your akidah, jagalah akidah kita sebagai mukmin. Terus perbanyak amal baik, amal soleh, terutama ke makhluk-makhluk di sekitar lingkungan kita ya, makhluk alam lain. Karena kita itu sebagai manusia lalai dan lupa bahwa di situ ada tanaman-tanaman, ada hewan-hewan, ada makhluk yang astral yang lainnya, yang mereka juga minta tolong sama kita agar kita sebagai manusia tidak semena-mena terhadap rumah mereka ya. Mereka juga punya rumah. Di laut ada penghuninya, di gunung ada penghuninya. Jadi sekarang tuh mereka tuh murka. Mereka sedang menghakimi kita. Mereka ini sedang menghakimi kita sebagai manusia yang benar-benar kalian tuh diberikan otak pikiran yang sempurna, tetapi kalian lalai lupa ada kami di sini gitu. Jadi kita sedang dihakimi oleh, kalau dibilang ini dari makhluk-makhluk lain yang berada di dimensi lain. Itu pertama. Terus dari makhluk alam yang kelihatan, yang tampak dari tanah, dari udara, dari laut, dari gunung yang tampak gitu ya. Ada juga yang tidak tampak. Di sini tuh mereka merasa senang dan merasa aku ini punya harapan untuk tetap menikmati hidup ini. Mereka pun harus menikmati hidup ini. Jin di alam jin, hewan-hewan di alamnya. Tapi ketika karena kita keserakahan, ego, ambisi, obsesi, sehingga mereka pun lupa manusia itu lebih serakah daripada makhluk astral. Mohon maaf. Kalau makhluk astral itu kalau udah tunduk, tidak mengganggu lagi makhluk astral. Tapi manusia melanggar. Udah dibantu selingkuh misalnya, mohon maaf ya, misalkan gitu, udah dibantu misalkan sama kita kemarin udah dibantu, udah dilindungi, ternyata berkhianat lagi. Dan gitu
berbalik lagi, yang penting kalian fokus amaluna amalukum. Jadi di sini aku tipe orang yang fokus. Apapun yang orang omongkan ya nih, terserah Anda mau ngomong apapun, tapi aku fokus. Di sini banyak yang kelaparan, kucing-kucing meminta makan sama aku, banyak yang kelaparan. Begitu aku beli apa ya, makan dari toko pakan, udah pada berjejer di situ, sampai kata masnya udah dikasih tadi tuh, katanya Bu sama saya Umi, tapi kok minta lagi, karena dia tahu kalau aku ini penyayang kucing. Di Sridas, di SMK, di sini aku lagi fokus, karena alam ini apa ya, dunia ini tidak akan cepat kiamat kalau masih ada orang yang ingat dengan di sekelilingnya orang yang kelaparan. Di sini tuh begini ya, kalau ada orang yang mengaku aku jodoh Anda, pantaskah Anda mengaku seperti itu? Kalau teman oke, sahabat oke, tapi kalau tidak satu visi misi sama aku, jangan berkata aku pendamping Anda. Di sini tuh Allah memasangkan pasangan sesuai dengan akhlak perilaku masing-masing. Di sini tuh qadarullah ya, aku kan sudah nikah nih, siabah tuh ya, tapi kan kita tidak tahu, mungkin di dunia lain, di akhirat kita tidak berjodoh. Bisa jadi. Intinya nikmati hidup. Akhir zaman ini tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kita hanya harus banyak berdoa, beramal baik. Dan di sini ketika keadaan sudah di luar kondisi logika manusia, maka kalian diam, jangan banyak demo. Anak-anakku sayang, anak-anak muda sudah diam, belajar. Sekarang tuh periode gambling alam tuh sedang murka sama kita. Jadi di sini tidak ada penyelesaian, yang ada numpuk. Mau bagaimana kita menyelesaikan permasalahan di Indonesia ini, ya khususnya di Indonesia ini, mau bagaimana? Aku ini tipe orang yang terbuka ya terhadap suatu permasalahan. Jadi membangun rusak, bahkan rusaknya tuh ambrol, bisa hancur-hancuran gitu. Misalkan kita ngebangun jembatan, malah ambruk sama semuanya satu kampung. Coba itu sekarang. Makanya kan udah berulang kali kataku, mohon maaf ya kalau di acara forum aku tidak bisa berkata aku, tetapi aku tahu penempatan bagaimana kalau aku menyampaikan suatu materi. Misalkan ketika aku PKM, ketika aku menerangkan materi di OHP, tidak boleh berkata aku, tetapi saya itu bahasa baku ya, saya ini gitu. Jadi ungkapan saya itu begitu luas kalau dalam bahasa Indonesia ya, tetapi karena aku memendam, kalau dibilang kesel ya, jadi bilang aku, karena kalian itu tidak bisa ku beritahu ya. Dari 2018 sudah berulang kali aku bilang dalam vlog kita dalam masa gambling, perbanyak amal baik budi baik, terus jaga ukhuwah, saling bahu membantu, tolerare, gotong royong. Kan ini ada azas kebangsaan, azas gotong royong, apalagi ya empati, teko saliro tuh ada di dalam ajaran-ajaran aku zaman dahulu tuh. Kita boleh membanggakan era sekarang, boleh, aku pun ikut-ikutan era teknologi, jadinya punya QRIS deh, berejong ATM-nya tidak diambil-ambil, ya udah deh kata aku, yang penting bisa aku nyimpan uang dengan rekening itu. Tapi apa yang terjadi? Sulit ya dikasih tahu, diberitahu pun sulit. Ini menyangkut penyakit akhir zaman, dimana semua orang tuh ego, ambisi, obsesi, sehingga siapa yang harus kupilih untuk kuajak sharing? Jadinya aku memilih sharing sama siapa? Orang-orang yang penyabar dari luar negeri. Coba Umod Al-Quder, kenapa aku dituntun punya teman-teman sahabat situ perjuangan seperti mereka, terus siapa lagi ya, Mustafa Atib. Tapi aku belum pernah secara langsung WA sharing tentang keadaan sekarang ya.
sekarang mah sahabatku adalah ulama akhir zaman, dimana sekarang keadaannya seperti ini. Kalau dulu Mustafa Atib, sahabat Murotal, terus sahabat salawat semuanya ya, ada Masjid Kurtis, ada siapa lagi yang lain, Muhammad Zarek, terus sahabat Murotal, Al-Ghamidi, Al-Afasi dari Arab Saudi ya. Sekarang ini aku lebih merapat bersama guru besar akhir zaman yang 30% dari 100% ulama Indonesia, 30% dari 100%, berarti 70%-nya para pendakwah biasa dan 30%-nya ulama-ulama akhir zaman. Jadi tidak sembarangan ulama yang bisa diajak sharing akhir zaman ini, tidak bisa ya, karena mereka harus punya keilmuan, ilmu ruhaniah. Ada yang punya nggak? Ada, ternyata ada 1-2 orang yang punya ilmu ruhaniah misalnya, dan itu nyambung sama aku. Tapi kalau tidak punya keilmuan ruhaniah, tidak bisa nyambung sama aku. Sekarang di sini aku akan perkenalkan, aku adalah kakak sepupu dari istrinya Bapak Ecep Suardaniasa, pimpinan redaksi Cimcikiwan. Aku sengaja menuliskan ini, kemarin kan jarang ditulisin ya. Jadi aku kalau di motor pakai topi tuh. Aku khawatir, jangan khawatir juga ya. Intinya kalau aku masuk ceroboh, kepleset di motor, jangan jatuh ya, jangan ya. Jadi aku sengaja nulisin ini nih. Jadi kalau aku jatuh kepleset bisa menghubungi Bapak Ecep tuh. Jangan ya, kasihan nanti anak-anak muda pada sedih lagi. Jangan pergi dulu Umi, karena aku memang tipe yang ceroboh. Tapi alhamdulillah ya, qadarullah, Allah masih melindungi aku. Kemarin aja udah kayak koboi. Muter. Jadi intinya apa ya? Jadi di sini mungkin karena ketenangan hatiku ya di pinggir jalan gitu ya, udah aman kan gitu. Jadi aku main putar aja gitu. Kadang-kadang ada intinya apa ya? Mungkin karena berani dan hati tenang kita ya. Padahal itu mobil gede-gede gitu. Mau lewat di sini ya. Jadi di sini aku keluarga besar dari Bapak Ecep Suardaniasa, pimpinan redaksi Cimcikiwan. Di sini aku mau nulisan nomor handphone kemarin. Handphonenya lagi dicas, jadi nggak sempet kutulisin. Harusnya komplit ya. Di sini kenapa aku bikin dengan gaya sendiri? Karena pertama aku bercadar ya. Terus di sini aku hanya bisa kerja lewat digital, macam gini loh, part time. Terus sekarang ini periode gambling. Kenapa kita dituntun ke digital? Karena gambling. Sekarang ini musibah-musibah alam yang besar sedang terjadi. Kenapa guru-guru besar yang sudah meninggal itu mengatakan bahwa kita harus mempertebal iman takwa dan banyak amal karena bencana besar yang akan terjadi dan sudah terjadi di sini dari tahun 2018. Aku selalu begini ya, kok aku bisakan naik motor sih, padahal aku penakut, luar biasa penakut. Di bonceng pun aku suka teriak-teriak ya, jangan terlalu meper-meper, aku kok takut banget. Si abahnya atau jadinya marah juga, kamu kenapa sih dibonceng sama aku sih? Tapi sepulang umroh qadarullah aku malah memegang motor ya. Dan di sini jangan-jangan aku kepleset, jangan aku jatuh. Tapi qadarullah Allah masih memberikan umur panjang untuk melakukan banyak hal padaku. Jadi di sini usia kita itu istilahnya nggak usah dikhawatirkan kita meninggal di mana, lagi apa, di rumah bisa, lagi tidur bisa, lagi sholat bisa. Jadi di sini apa yang kamu takutkan gitu. Intinya kalau mengingat itu, qadarullah aku jalan dan jalan lagi. Maksudnya tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Tapi yang ditakutkan itu sedang apa kamu ketika kamu ini dipanggil sama Allah. Apakah sedang berbuat baik, beramal baik, bermaksiat, membohongi orang, menakut-nakuti orang, mengintimidasi orang, menzalimi orang. Ini akhir zaman ini. Jadi yang patut kita
sedih kan kalau kita dipanggil Allah, kita tidak membawa apapun, bekal apapun namanya gitu. Di sini tuh sulit ya. Yang orang tadinya baik jadi tidak baik. Akhir zaman. Jangan bilang zaman ini sudah beda ya. Tidak. Kalau hatinya tetap dijaga tidak akan berubah. Yang membuat berubah kita yang harus berubah diri, hijrah hati setidaknya. Kalau tidak bisa hijrah tempat ya, hijrah hati, berusaha untuk jadi diri sendiri dan memperlihatkan meskipun kita mempertahankan aliran aku mah tetap begini kayak aku. Umi gak ikutan itu ya jikiran malam misalkan. Karena aku ikut majelis taklim Pak Ustadz Arifil Ilham. Kata aku adalah jemaah tabligh akbar Istiqlal gitu. Memang Allah sengaja menuntun ke sini. Kalau kita bisa meyakinkan seperti itu, mana bisa orang lain pun berkata seperti itu ya. Jadi aku berusaha untuk meyakinkan orang dan memperlihatkan diri kita gitu. Jadi di sini si Abah pun tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ya udah, yang penting kamu tugas kamu. Alhamdulillah bersyukur. Itu intinya seperti itu. Jadi dimanapun kita tinggal berkomunitas, di komunitas pejabat, di komunitas aparat, di komunitas kecil, di komunitas manapun, hati yang harus dijaga. Kalau hatinya tidak dijaga mah sulit. Apalagi akhir zaman ini godaannya besar, uang, wanita, kedudukan. Oke lah, aku sudah melewati masa-masa itu, dimana aku pun istilahnya obsesi, ambisi almarhum apaku. Oke lah gitu ya. Tapi di sini ya Allah sadarkan, misalkan aku menyayangi apaku dulu ya waktu punya yayasan, tapi tidak ini sama aku gitu, satu tujuan sama aku. Akhirnya aku banyak doa waktu itu, memperbaiki diri lah intinya. Dari tadinya bercelana jadi bergamis, terus banyak mendengarkan nasib, merotalan. Akhirnya aku luluh ya waktu itu. Ya sudah deh, kamu tentukan jalan hidup kamu dan menjadi diri sendiri. Akhirnya mendukung. Di situ ya aku mengalami fase-fase itu. Jadi di sini tuh kita boleh sayang keluarga, tapi kalau caranya salah misalkan, kita harus membenarkan. Kalaupun tidak bisa dibenarkan secara omongan, berarti diem, banyak doa, banyak bersujud sama Allah, menangis. Akhirnya diluluhkan hati apaku ya, sehingga aku diizinkan ke Jakarta waktu itu tuh karena aku kan pewaris yayasan waktu itu, dan memang udah atas namaku. Jadi Yayasan Konsumen Kesehatan Balai Pengobatan. Nah di sini ada sepertinya tarikan leluhurku dari Jakarta. Jadi aku dituntun ke Jakarta tuh. Tapi kan untuk hidup di Jakarta aku tidak boleh membebankan orang ya. Akhirnya Allah memberikan rezeki dengan keterimanya di Pertamina waktu dulu masih BUMN. Perantaranya siapa? Dr. Dede Tardiana, masih kakak sepupu aku. Dari istrinya adalah kakak sepupu aku, dan aku saudara ke Dr. Dede itu dari istrinya. Jadi suami kakak sepupu, tapi mereka menganggap aku adik dan aku menganggap mereka kakak sendiri, karena di keluarga aku tuh begitu. Tidak ada istilah menantu, tidak ada istilah ini loh, adik sepupu gitu, adik sepupu istri, tidak. Jadi aku menganggap dia itu kakakku. Acep itu seperti kakak sepupuku asli, bukan suami. Dr. Dede Tardiana itu seperti kakak sepupuku asli gitu, keteteh gitu. Jadi bukan suaminya kakak sepupuku, bukan, tapi kakakku. Gitu. Jadi di sini tuh kasih sayangnya beda. Gitu. Jadi intinya mah itulah enaknya kalau dengan aku, dan aku pun tipe anak yang alhamdulillah ya disayang keluargaku, keluarga dari mamaku, keluarga dari papaku. Cuman akhir zaman ini aku banyak kalau kita mah tidak banyak kalau dalam grup mah ya, tidak pernah ikut campur grup lagi, grup keluarga ya. Paling aku japri gitu ke bibiku. Terus apa yang terjadi kemarin sekarang mah aku lagi off dulu, aku lagi meneliti, aku diam tapi meneliti gitu.
kayak semalam, sekarang ini mamaku lagi itu, lagi apa ya, lagi manasik. Karena suatu hal aku tidak bisa nganter karena si abahnya juga keluar ya. Tapi semalam kita udah bersuara, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mah kita sehat selamat dan tercapai tujuan masing-masing ya. Intinya di sini tuh saling memahami satu sama lain, itu yang kuajarkan sama keluargaku ya. Misalkan oh di sini ada ini, nggak bisa, tapi nggak bisa terlalu memaksakan kehendak. Harus datang, harus gini. Kami ini saling menyayangi, dasarnya itu yang penting punya doa, saling menyayangi, terus ngasih kabar kayak gimana ya, alasan dengan apa ya, kalau dibilang mah apa ya, alasan yang jelas. Terus mereka itu berusaha memahami, oh iya keluarga rumah tangganya itu seperti itu. Jadi di sini tuh kalau mereka itu akan datang kalau aku iya, oke. Aku tipe orang dalam keluarga, kalau udah keluar dari rumah aku mandiri. Tidak boleh aku minta beras ke Tasik misalnya, tidak boleh aku minta modal ke Tasik, karena aku kalau udah keluar rumah itu otomatis aku harus berdiri sendiri. Dan yang kuajarkan ini ajaran dari almarhum papaku ya, kekuatan. Papaku selalu bilang, menangis 5 menit, tidak boleh lama-lama. Kalau menangis 5 menit, misalkan lebih dari 5 menit, selebihnya ceria dan menceriakan orang, memotivasi banyak orang. Itu apaku selalu mengajarkan seperti, karena ternyata aku dituntun untuk hidup di akhir zaman yang begitu problematika sulit ya. Jadi aku ingin menyarankan kepada generasi muda, sayang, jangan banyak demo. Sekarang fokus kalian buat ini ya, belajar lagi, kembali ke meja belajar. Karena sekarang ini gamblingnya bukan apa ya, sudah di luar nalar manusia, sudah di luar logika manusia. Berarti ada hal-hal yang benar-benar sudah di luar kapasitas manusia lagi. Sekarang ini kita sedang dihakimi oleh alam. Alam adalah ciptaan Allah. Alam tidak akan bereaksi tanpa seizin Allah. Dan aku pun tidak bisa apa-apa. Tugasku hanya menanam kebaikan, menyebar kebaikan. Itu tidak bisa tidak. Makanya tuh ya, kalau aku kadang ngelihat yang kayak gitu, tapi sekarang situasinya apa sih gitu, sehingga aku pun ya dituntun, yang tadinya bikin baju dituntun untuk meliput cuaca keadaan sekarang ekstrim. Kenapa aku dituntun sebagai, kalau dibilang mas sekarang aku dikenal sebagai reporter sama si masnya tuh, Mas Madura tuh, katanya Umi reporter sekarang. Ya udah, kalau dibilang reporter alhamdulillah, aku selalu mensyukuri. Kalau kemarin kan hijaber, jadi hijabernya itu, tapi tetap ada hijaber ya. Aku kan muter-muter meskipun tidak menampilkan baju-baju baru, baju yang ku bikin gitu, kreativitas baru. Ya karena aku sudah tidak menjahit lagi. Sekarang periodenya tuh gambling. Jadi aku harus menginformasikan banyak hal kepada masyarakat nih. Misalkan di lokasi ini zona rawan, hati-hati di perlintasan rel kereta api, biar ada kehati-hatian. Terus di sini zona rawan juga. Jadi aku harus menginformasikan banyak hal, terutama di daerah sini gitu. Padahal aku bukan daerah sini, tapi aku merasa ini adalah kampungku. Kalau menurut keinginanku ya, aku ingin pindah ke Tasik dan betah di sana. Tapi di sini aku diberikan amanah bahwa aku itu harus benar-benar mengamankan, melindungi dari kekuatan negatif di Tambun Selatan ini. Karena apa? Energinya besar sekali, apalagi di titik tridas. Tidak bisa sembarangan peliput di sini, tidak bisa. Di sini tuh kalau kecelakaan luar biasa dahsyatnya. Di titik ini, di titik berapa titik, belum perlintasan kereta. Luar biasa. Di sini zona horor di sini tuh ya. Jadi tidak bisa sembarangan peliput untuk ngeliput di sini. Sampai si Abah pun kalau lewat perlintasan rel kereta nih, aku mau muter ke sana, kadang-kadang suka begitu. Karena di situ aku bilang semalam, ini adalah zona cepat, kereta cepat, ada kereta gerbong sama kereta biasa ya, muatan. Jadi di sini tuh nggak bisa kita, misalkan begitu
apa ya, ini relnya, maksudnya berangkat, apa ya, keretanya berangkat langsung kita ke sana. Jadi di sini si Abah yang leader Padepokan, kalau lewat perlintasan kereta itu agak segen, takut. Bukan takut ya, kalau aku bilang kenapa muter ke sana, katanya karena di sini bener-bener luar biasa ya, ini ugel-ugelan. Semalam aja nih, malam minggu nih, motor-motor umpel-umpelan pada nggak mau itu, nggak mau nyebrang. Jadi di sini aku ditempatkan di sini untuk apa ya, dengan adanya maksudnya gini loh, aku tidak punya kekuatan apapun. Aku hanya diberikan nenekku itu minum air Al-Quran gitu. Mungkin dengan energi itu maka bisa, apa ya, ada makhluk astral yang lewat itu, mungkin kan Al-Quran itu bukan kita yang tunduk sama mereka. Kan ada surat Al-Jin. Nah, mereka itu ada dalam Al-Quran, bukan kita yang tunduk sama jin, tapi jin ada dalam Al-Quran. Intinya seperti itu. Ibu Ratu Kidul ada dalam surat Al-Jin. Kalau sepemahaman aku ya, ada surat Al-Jin semua itu dari masuknya ke situ gitu. Kan di situ, masa dalam Al-Quran ditulis ada surat Ibu Ratu Kidul, maksudnya itu surat Al-Jin, jadi gabungnya ke situ. Dan di situ Al-Quran lah yang istilahnya yang mengendalikan semua alam semesta ini. Bukan mereka yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan mereka. Itu ya sepemahamanku ya. Jadi di sini banyak orang-orang yang berkiblatnya ke iblis, ke jin gitu, menganggap mereka, padahal mereka itu bagian dari makhluk ciptaan Allah. Dan kita salah memahami. Tapi itulah ya Allah menciptakan. Biar rame dunia ini. Ada yang paham, ada yang enggak. Dan di sini apa ya? Di sini banyak aliran. Di kita itu di Indonesia tuh aliran banyak. Ada yang berkitab ke kitab lontar, laut, ke gunung. Campur dah. Makanya kan zaman dahulu itu, zaman masa-masanya kejayaan kemakmuran itu kan zaman dulu sebenarnya, zaman aku kecil. Makmur karena pondasinya itu Al-Quran, tok murni. Makanya makmur. Tasik bersinar, gemah ripah repeh rapi. Ada istilah gemah ripah repeh rapi. Antara keluarga tidak ada perdebatan, tidak ada percekcokan. Akhir zaman ini grup-grup keluarga dibikin cekcok. Belum lagi ke sekolah, maaf. Intinya seperti itu. Gemah ripah repeh rapi itu. Tasik bersinar itu kinclong, menyala. Ada istilah kayak begitu. Jadi apa ya, istilah-istilah Sunda itu apalagi ya, zaman kejayaan itu udah diperolehnya itu dulu sebenarnya, dimana untuk Indonesia ya, dimana pondasinya itu Al-Quran murni. Tapi sekarang udah campur aduk, ya udah seperti ini. Yang kasihan siapa? Generasi muda semua ke depan Indonesia. Sekarang generasi muda bisanya apa? Demo. Jangan demo lagi sayang. Sekarang kita udah di luar logika lah. Penyelesaiannya itu sulit. Malah kalian menghambur-hamburkan tenaga, waktu. Mendingan belajar aja. Nggak usah demo-demo lagi ya. Sekarang tuh biarkan aja semua, apa ya, waktu yang akan menyelesaikan. Segala sesuatu itu waktu yang akan menyelesaikan. Dan kita kembalikan lagi semua permasalahan hidup ini kepada Allah. Waktu yang akan menyelesaikan. Percaya dan yakin itu deh. Sekarang aja penyelesaian. Kemarin aku sempet ada gambling kayaknya, karena ada pihak-pihak yang ingin memecah belah keluargaku. Tapi alhamdulillah ya, sekarang dapat kabar aku juga sudah punya pegangan hidup. Oh iya, alhamdulillah. Hanya waktu sayang. Tuh generasi muda, jangan banyak demo, menghabiskan tenaga, waktu, dan uang jajan kalian meren ya. Jadi di sini sekarang tuh biarkanlah ya, waktu yang akan menyelesaikan. Allah itu tidak pernah salah, mana orang benar, mana orang gak benar. Dalam kehidupan ini ada amaluna amalukum. Dalam kehidupan ini ada catatan kehidupan. Tabur tuai, karma itu nyata, ajab itu iya. Sekarang ini kita sedang dituntun ke hisab dunia. Kalau ngelihat gambling dari bencana alam, berarti kita lagi dihisab. Bukan kita lagi manusia.
Hisab itu urusannya Allah. Tidak ada manusia yang bisa menghisab, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada dalam periode hisab dunia yang akan mengarah ke hisab akhirat nanti. Berarti dari kiamat kecil akan terjadi kiamat besar. Kiamat sugro, kita itu sedang ada dalam periode kiamat kecil-kecilan, kiamat sugro gitu. Dengan adanya gambling antar keluarga, apa sih yang dipermasalahkan? Ini masih politik. Aku sampai heran, mamaku juga sampai heran waktu itu. Kok pada begitu? Karena sempat ya, tapi ya udah gitu. Yang penting bagaimana untuk mengantisipasi hal ini. Jadi di sini tuh keadaan sekarang akan menuntun kita ke kiamat besar, kiamat kubro. Sulit ya. Kalau menasehati menjadi reminder di luar negeri masih mending, alhamdulillah didengar ya. Padahal mereka itu remajanya remaja lesbi, gay, komunitas Hafiz Ahmed ya, mohon maaf ya Hafiz Ahmed kalau aku membahas ini. Dan mereka tuh berterima kasih luar biasa ya, antusias mereka itu. Tapi di Indonesia sulit ya. Di sini tuh aku menjadi reminder orang tua, menjadi reminder orang tua sulit. Aku berterima kasih ya kepada Hafiz Ahmed sudah menjadikan aku reminder di Pakistan, di komunitas Hafiz Ahmed, terus di komunitas Maher Zain. Terima kasih ya Maher. Tapi kalau kebanyakan di Maher Zain itu aku yang menginspirasi mereka dengan karya-karyaku ya. Baju-baju Palestina, terus desain-desain aku waktu itu disenengin dari luar negeri, dari Arab Saudi, dari Dubai, jadi pokoknya dari Mesir, pokoknya inilah. Jadi jiwa seni aku keluar waktu aku di komunitas Maher Zain. Jadi banyak berkarya, memperlihatkan karya. Tidak cerewet ya kalau di Hafiz Ahmed. Aku banyak mengeluarkan pendapat, nasihat, bahkan harus berdakwah di situ dengan ceramah dari guru-guru besar, karena aku tidak bisa berdakwah. Jadi aku sering nge-share, misalkan ini Ustaz Jepri nih guru besar aku, ini Ustaz Arifin Ilham gitu. Jadi aku disangkanya hibah buhori. Hibah buhori itu apa ya di Hafiz Ahmed tuh? Kalau hibah itu jemaah, hibah buhori itu apa ya Hafiz Ahmed? Hibah buhori itu kalau kita mah apa ya, jemaah Ustaz Jepri kali ya. Tapi aku tidak datang sebenarnya. Aku ini jemaah digital. Ustaz Jepri Al-Bukhari. Jadi aku selalu nonton dari televisi waktu itu. Jadi itu ya. Jadi waktu itu di televisi yang masih aku ngontrak waktu itu ya, terus nonton Ustaz Jepri. Terus ada juga pemilunya Pak AHY waktu itu baru nikah dan punya anak. Jadi berbarengan ya, dulu masih ngontrak lah kayak gitu. Jadi intinya aku itu menonton Ustaz Jepri lewat digital. Pak AHY juga kenal lewat digital ya beliau. Nah, terus menuntun sekarang semenjak punya rumah Padepokan ini, ternyata ada Pak Haji Jampang yang menjadi komunitas demokrat. Ternyata anggota demokrat. Jadi di sini tuh apa ya? Ya udah diikuti. Yang penting kita itu berada di jalan benar, dengan siapa kita bergaul tidak terpengaruh gitu intinya. Itulah jalan hidup. Yang penting aku itu berusaha baik dan benar, menceritakan orang apa yang diituin. Itu urusan orang lain ya. Intinya aku mah berusaha menikmati hidup sampai dunia ini mau kiamat. Udah seperti ini dunia itu, masa kita diam saja? Makanya aku selalu cerewet ya, selalu perlunya saling makan dalam kebaikan tuh itu. Tapi sulit di Indonesia tuh, sulit sekali. Jadi aku beralih ke level bawah. Jadi sekarang sharing sama orang-orang bawah yang ingin maju, misalkan yang tadinya mau melepas kerjaannya dari keilmuan, suka memperbaiki barang-barang rusak, terus nggak jadi. Tadinya mau jadi penjual gorengan, kata aku ngapain pindah gitu Pak. Akhirnya dikasih masukan sama aku, ada alhamdulillah gitu. Terus ini kekuatan perempuan ya, jangan salah, kan istrinya pingin aku ya yang ini gitu, yang handle kerjaan, pindah ini aja deh jualan gorengan. Itu perempuan, hebatnya perempuan, bisa mengendalikan laki-laki. Tapi ku nasihati, kalau caranya seperti itu, coba sekarang dicoba. Misalnya berjualan gorengan, nggak laku katanya, teteh aku nggak laku, kan dia bilangnya teteh.
akhirnya dibuang kan. Ya udah, biar, kata aku kan apa, jangan tinggalkan pekerjaan si bapak gitu. Itu karena ada ilmunya. Di masa-masa resesi itu orang-orang yang berilmu kayak gitu diguna apa ya, perlu sekali gitu. Jadi seperti itu. Jadi aku sekarang ini nggak ke kalangan atas lagi, tapi Samed tuh, Maher, karena mereka yang sempat ku masukin komunitasnya singgah. Jadi aku ke kalangan bawah aja, seperti kayak ibu rumah tangga nih, kayak kemarin ke momi-momi. Karena itu aku memberikan pengarahan solusi itu, maksudnya gini loh, sharing, menasehati, karena aku sudah mengalami. Jadi itu buat kewaspadaan dan keselamatan gitu ya. Jadi aku tidak bisa diam aja begitu saja gitu. Mohon maaf ya, aku tidak membahas hal apapun. Aku ini tipe orang, kalau ada yang menyinggung harga diriku, sesaat mungkin marah, sedih, nangis. Tapi enggak, aku itu tidak pernah nangis untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Mau dikatain apa kamu itu kok gendut, kamu itu kok kayak gitu sih, kamu kok hitam mak, kamu kok bau mak, kayak kasih abah nih ya. Aku kan harus bercocok tanam. Kalau aku punya ini pisang, otomatis kan berbagi buat yang lain, dan ke rumah pun taunya si abah udah makan aja gitu. Terus si abah ngomong gini, aku habis pegang tanah kan, akhirnya ngomong, kok pada boleh sih pegang itu bajunya gitu, karena aku kan harus ngebukbak lahan belakang. Aku mah paling keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu. Dan aku mah happy aja, keluar aja ke rumah-rumah berkreativitas gitu ya. Kalau ada omongan orang-orang yang mau ngomongin apa aku mah fokus aja orangnya, yang ujungnya ada hasil, berbagi aja gitu kalau aku mah. Jadi tidak mau ambil pusing ya. Dan itu mah amalan masing-masing, amaluku masing-masing. Merasa tenang nggak dengan ngomong seperti sama orang? Di sini tuh akhir zaman. Jangan pernah akhir zaman udah mendekati periode kiamat gampang melaporkan, karena orang yang melaporkan akan jadi terlapor. Itu sudah teralami sama aku sendiri. Jangan pernah ya. Akhir zaman ini sulit karena orang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu akhir zaman. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena sudah pengalaman, sudah ngalami. Akhirnya aku baru sadar, dengan adanya seperti itu, waduh, kataku, ini sudah aba-aba akhir zaman. Tahun 2000, aku mengenal Maherjan waktu itu ya. Jadi tahun 2002, 2001 ya, aku mengenal Maher, dan itu terjadi. Jadi intinya, kenapa malah berbalik seperti itu, misalkan kayak gitu. Dan ada orang-orang yang mendukung kayak gitu. Jadi jangan ya, akhir zaman ini jangan gampang melapor, karena orang yang melapor bisa jadi terlapor. Itu akhir zaman, mendekati periode kiamat. Jadi kataku apa? Fokus dan fokus. Dari 2018 aku selalu ngomong fokus dan fokus kalian. Tapi tidak juga ya, tidak bisa fokus juga. Karena apa? Semua punya ambisi, obsesi. Sulit sekali. Aku bertahan di sini karena ada anak-anak generasi muda yang masih harus ku belain ya, agar mereka itu punya kehidupan. Jangan berpikir dulu ekonomi ya anak-anak, tapi setidaknya ini tanah air kalian, ini tempat kalian lahir. Di sini kalian harus hidup dan membudidayakan sumber daya alam di sini. Kalian setidaknya itu, jangan berpikir dulu kemajuan ekonomi, jangan. Di sini adalah tempat kalian lahir. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kalian untuk pindah negara, tidak bisa dan tidak boleh. Kalian ini berhak untuk tinggal hidup di sini. Gitu. Tidak ada yang berhak, siapapun itu ya, generasi muda semuanya tidak ada. Kalau ada yang berani misalkan kalian pindah negara, wah aku marah. Ini kan tanah air kalian, alasannya tuh apa gitu, harus yang jelas. Jadi di sini tuh kita tidak boleh sembarangan. Allah aja tidak seperti itu. Allah itu kan pencipta kita. Tidak bisa ya. Di sini banyak hal-hal yang sulit sekali ya.
Sekarang itu aku bersyukur ya. Jadi malah begini, misalkan ada seorang yang mencintaiku tapi menjauhiku, malah dekat dengan wanita lain misalkan, aku bersyukur, berarti dia itu tidak baik bagiku, buat aku maksudnya, dia tidak cocok denganku gitu. Dan biarkanlah Allah yang menuntun aku itu cocok dengan siapa. Kalau tidak ada di dunia, di akhirat yang cocoknya, gitu aja. Intinya amal akhir zaman ini perbanyakin amal baik, budi baik, mau soleh, berusaha untuk jadi orang benar, sekuat tenaga membela kebenaran. Yang sulit akhir zaman ini karena sudah seperti itu ya intinya. Jadi aku tipe orang yang terbuka dengan semua permasalahan dan pendapat. Di sini pun aku ini kalau kita dalam berorganisasi itu selalu menyiapkan kotak saran. Jadi aku menerima saran apapun untuk kebaikan demi kebaikan. Dan kita sebagai pengurus tidak boleh merasa tersinggung. Kita harus mengayomi. Oh apa nih? Misalkan ini kok ngeritik misalkan. Kritik itu membangun, jangan salah ya. Kayak aku nih, Bu, katanya kurang pedas, besok tambahin ya cabenya. Baik, pecak, percikan misalkan kayak gitu. Terus, Bu, ini bajunya kalau bikin leher nih, leher ini si Abah nih suka cerewet nih, kalau aku mau ngasih baju ke Korta nih, tapi dia masih suka beli, kasihan juga katanya, enggak, kan aku nggak ngasih modal jadi beli dia mah. Terus si Abah, terus apa yang dia keluhan, lehernya katanya terlalu motongnya terlalu lebar. Oh ya udah, berarti besok itu perbaikan buat aku, tidak tersinggung, nggak boleh tersinggung. Kalau kesal sedikit boleh gitu, kok nggak hargain sih ke aku, boleh, tapi sedikit. Sebagai manusia biasa tersinggung boleh. Akhirnya aku perbaiki besok dengan leher yang dikecilin misalkan, jadi disetik gitu, setiknya jangan terlalu kelebaran ininya. Dan aku pun tipe orang yang selalu menerima kritikan dan saran dari para penjahit ya. Terus aku balikin lagi misalkan kayak gini. Ini hal for example ya. Misalkan aku kenal si Mama, kalau penjahit pria udah pada tahu sepak terjangku. Apa kalau pola, aku selalu menggunakan jarum pentul. Kok Umi Mas? Jadi ngedesain tuh menggunakan jarum pentul, tidak di radar. Kalau aku, jadi kalau ngedesain kayak gitu tuh, nih, itu tuh. Misalkan batik itu tuh ya, jadi ku tempel di kainnya itu pakai jarum pentul, ditempel. Misalkan yang penting ada 2 warna nih, terus ditempel aja. Jadi enggak pakai radar, dengan caraku sendiri ya, di radar. Misalkan kadang dilukis, kalau aku mah lukis aja deh, karena aku senang lukis, nggak mau ambil pusing. Hidup ini udah banyak permasalahan yang besar-besar, belum waktuku antar jemput, belum aku ngurusin kucing, ngurusin tumbuhan. Jadi itu ya, jadi aku tidak bisa fokus kepada satu bidang gitu ya. Jadi desainer boleh, alhamdulillah jadi desainer, tapi harus fokus jadi desainer, ngedesain gitu. Yang desain aku mah hanya mempelajari sepintas, sebatas tahu, sebatas bisa, ya udah. Yang lain ada ahlinya gitu. Makanya aku mah melakukan hal yang simpel-simpel, yang penting orang suka gitu. Karena untuk desain yang benar-benar desain harus bagus karyanya, itu ya bagian desainernya. Aku itu hanya menikmati keindahan dari hijrahku. Itu hijrah membawa berkah, itu intinya. Jadi hidup itu enak dan indah selalu ya. Jadi itulah ya intinya. Sekarang ini Anda bergaul dengan siapa diri Anda sekarang, bukan siapa diri Anda dulu. Tapi Anda bergaul dengan siapa diri Anda sekarang, bukan dengan diri Anda dulu. Karena diri Anda dulu otomatis dengan seiring perjalanannya waktu akan berubah. Begitupun karakter, sifat, kalau kurang ada pondasi dalam diri. Pondasi dalam diri itu sulit ya. Makanya inilah orang-orang yang kuat pondasinya di akhir zaman ini. Itu jadi Allah sengaja memperlihatkan siapa yang pondasinya kuat, maka Allah akan perlihatkan. Siapa yang enggak, jangan marah ya. Yang pondasinya tidak kuat berarti marah sekarang tuh. Permasalahannya di situ. Aku kan kuat, kayak anak kecil aja kataku. Coba.
Aku kalau udah ini, kalau udah kesal sama suatu permasalahan nih sama teman-teman sahabatku, misalkan sahabat pria, kamu tuh kok anak kecil sih. Sekarang itu Allah itu tidak akan pernah tidur ya. Mana yang tidak pernah lupa, tidak pernah salah, mana orang yang fondasinya kuat, mana yang enggak. Seperti ke YouTube, oh kamu tampil ke YouTube sih ke dunia, pingin aku dong, ya silakan gitu. Tapi ini kan amanah yang harus aku sampaikan, yang diberikan sama Allah. Aku pun tidak mau pernah. Jadi di sini tuh seperti ada iri hasad dari satu dua orang perempuan yang, aku kan punya TikTokan juga, tapi kok aku tidak masuk lah. Emang ini mauku gitu. Jadi sebenarnya perjalanan hidup itu sudah dituntun sama Allah kalau kita menyadari ke situ. Jadi di sini tuh kayak ayat-ayat, aku yang terbaik, aku yang the best. Padahal itu ada Allah, dan orang itu akan dimuliakan Allah dari tujuan hidupnya. Tujuannya hidupnya itu mengarah kemana, untuk apa. Makanya kan di sini ketika fungsi sesuatu profesi jabatan tidak berjalan dengan fungsinya, maka inilah yang terjadi. Makanya kalau aku membuat baju itu ada fungsinya, berpenampilan harus ada fungsinya gitu. Kok kamu pakai gayanya baju seperti itu, terus kamu kok baju double gitu, terus ini fungsinya ada. Misalkan kalau aku lagi nyantai, aku pakai jersey ya doang, gak jersey. Tapi kalau mau ada acara keluarga nih, mendadak ada acara keluarga, terus pakai jubah nih kayak gini. Jadi aku punya baju ciri khas yang kugunakan gitu ke acara resmi nih. Jadi pakai dabelan, karena aku harus memakai sesuatu itu harus tahu dulu jati diriku, harga diriku, itu udah jelas ya. Terus fungsinya dan manfaatnya gitu loh. Jadi sekarang itu banyak orang-orang yang tidak tahu ini tuh untuk apa ya, diambil, dipegang gitu. Terus nuraninya diabaikan. Itu akhir zaman ya. Akhirnya apa? Kerjaannya itu nurani sebenarnya. Kalau ada orang yang mengikuti aku, itu nuraninya. Karena selama ini dia mengabaikan nuraninya sendiri sebenarnya. Sekarang ini ada orang-orang yang mengikuti aku di digital ya, katakanlah seperti itu. Ada satu dua orang, satu dua lah, katakan satu dua. Kenapa mengikutiku? Aku kan sudah misalkan memberikan masukan ini itu gitu. Tapi kamu tidak berubah, begitu lagi. Karena kalian tuh mengabaikan nurani, sedangkan aku menggunakan nuraniku sendiri. Makanya sulit ya kadang-kadang. Kalau dibilang begitu marah. Apa yang harus kulakukan? Jadi itu ya. Jadi aku ini bawahnya marah juga, kayaknya pengen marah mulu. Karena apa? Aku tuh pengen hidup enak, tenang gitu ya. Kalau enak mah udah, makan sama apapun enak, sambal lalap, ikan peda, sambal, kerupuk, enak. Karena apa? Kita menjadi diri sendiri, dan kolbu ya, kolbu, fondasinya itu ke kolbu nurani. Sulit ya sekarang, yang disalahkan aku gitu loh. Akhir zaman ini kalau nggak nurut, kamu diancam ya, kamu dibunuh ya, seperti itu. Kayak anak kecil aja. Aku tuh jadi pikir-pikir, jadi pengen apa ya, kamu kok seperti anak kecil gitu pola pikirnya. Karena itu yang ada dalam pikiranku sekarang ini ya, Ecep tuh. Jadi aku tuh kok kamu kayak anak kecil ya, seperti itu. Emang mudah menyakiti, maksudnya teh mengambil nyawa orang yang Allah tugaskan dengan tugas khusus. Emang mudah ya? Semudah itukah akhir zaman ini ya? Jadi begitu sekarang tuh. Sekarang tuh dalam periode kita penghakiman alam, bukan manusia lagi. Jadi di sini stop kalian untuk demo ya, anak-anak generasi muda Indonesia. Karena kerjaan kalian tuh akan demo terus, tidak akan selesai. Karena orang-orang juga dengan ambisi itu ya terus-terusan. Biarkanlah. Yang penting Allah selalu berada sama kita, dan kalian, aku banyakin amal, beri baik, dan kita selalu jaga solidaritas